Sebagian besar calon pasangan jiwa bahkan tidak pernah bertemu karena pria sangat buruk dalam menangkap sinyal. Ya, aku sedang berbicara padamu. Kamu benar-benar sungguh sangat buruk dalam hal itu. Perempuan takut mendekati laki-laki karena takut dicap sebagai wanita murahan oleh teman-teman, masyarakat, dan kamu. Setelah kamu memahami konsep ini, hal itu akan menjelaskan banyak tindakan mereka dan alasan di balik perilaku mereka. Akibatnya, perempuan mengirimkan sinyal-sinyal halus dengan harapan laki-laki akan mendekati mereka. Tentu ini tidak adil. Mereka bisa mengirimkan sinyal dan kamu harus melakukan semua pekerjaan. Namun hidup memang tidak adil. Itu adalah kewajibanmu sebagai seorang pria. Terimalah. Bagaimana kamu tahu apakah dia tertarik padamu atau tidak? Pertama, kamu perlu memahami bahwa pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Tentu saja setelah video ini, saya akan menjelaskan semuanya dengan cara yang sederhana. Kamu akan memahami saya dengan jelas. Dan kamu akan memahami topik ini lebih baik daripada 99% pria. Namun pada awalnya kamu harus menyadari bahwa jawaban atas pertanyaan ini tidak mudah. Dan itulah hal pertama yang perlu kamu pahami. Seorang gadis tidak akan datang langsung kepadamu dan secara jelas menunjukkan bahwa dia tertarik padamu. Mengapa aku memberitahumu ini? Karena ada banyak omong kosong yang disebarkan secara online oleh beberapa orang. Misalnya, jika dia berbicara denganmu sambil memainkan rambutnya, itu berarti dia tertarik padamu. Atau jika dia menatap matamu, itu berarti dia tertarik padamu. Saya tidak tahu mengapa, tetapi ada banyak pria bodoh yang mempercayai hal-hal ini. Dan jujur saja, saya adalah salah satu dari mereka. Aku masih ingat diriku di masa lalu. Saya sedang berjalan, beberapa gadis menatap saya, dan apa yang saya lakukan? Secara otomatis, saya berasumsi mereka tertarik pada saya. Dan ketika saya mencoba berbicara dengannya atau mendekatinya, tahukah kamu apa yang terjadi? Sederhananya, saya ditolak. Mengapa? Karena aku bodoh. Alasan para gadis menatapku adalah karena aku aneh. Saya adalah seseorang yang berasal dari negara dunia ketiga dan belajar di negara dunia pertama. Tentu saja, segala sesuatu tentang diriku terasa asing di lingkungan baru itu. Pakaian aneh, penampilan aneh, bahasa tubuh aneh, cara bicara aneh. Jadi tentu saja orang-orang akan menatapku karena penasaran. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketertarikan. Dan hal yang sama berlaku untuk semua tanda-tanda yang tersebar secara online. Jadi izinkan saya memberi kamu aturan yang ingin saya ingat seumur hidupmu. Jangan terlalu fokus pada sinyal langsung karena mungkin sinyal tersebut tidak berarti apa-apa. Dan di sini saya tidak mengatakan bahwa sinyal-sinyal ini tidak pernah berfungsi. Terkadang kontak mata bisa berarti sesuatu, tetapi mengandalkan tanda-tanda tersebut adalah kesalahan besar. Mengapa? Pertama, karena ini sangat sulit. Kamu akan mulai mengamati dan fokus pada setiap hal yang dia lakukan, dan ini biasanya membuat kamu kehilangan fokus dalam percakapan itu sendiri. Akibatnya, kamu berperilaku sedemikian rupa sehingga membuat gadis itu kehilangan ketertarikan padamu. Alasan kedua, dan salah satu yang terpenting, adalah hal itu membuatmu bertindak dan berbicara dengan cara yang menunjukkan bahwa kamu sedang menunggu persetujuannya. Dan kalimat ini, saya ingin kamu garis bawahi karena kita akan kembali membahasnya di akhir video. Sekarang mari kita jawab pertanyaan yang membuat kamu menonton video ini. Bagaimana saya bisa tahu apakah dia tertarik padaku atau tidak? Dengarkan saya baik-baik. Nah, kamu tahu dia mulai tertarik padamu ketika dia mulai bertindak sesuai dengan instingnya. Bagaimana? Izinkan saya memberi kamu contoh agar kamu mengerti maksud saya. Bayangkan kamu sedang berbicara dengan seorang gadis yang tidak kamu sukai. Agar lebih mudah, bayangkan kamu sedang berbicara dengan sepupu kamu. Tentu saja kamu akan berbicara dengannya secara rasional, secara normal, dan kamu akan berbicara dengannya secara logis, sama seperti kamu berbicara dengan temanmu. Tapi sekarang, bayangkan kita membawa seorang gadis cantik, menempatkannya di depanmu, dan kamu mulai berbicara dengannya di sini. Instingmu akan aktif. Kamu akan mulai berbicara dengan nada yang berbeda. Kamu akan mulai melakukan beberapa perilaku aneh, dan kamu bahkan mungkin mulai berbicara dengan cara yang bertujuan untuk membuatnya terkesan. Apa yang terjadi padamu sama dengan apa yang terjadi pada seorang wanita. Saat dia berbicara dengan pria yang menarik perhatiannya, instingnya akan terbangun. Namun, instingnya tidak sama dengan instingmu. Saya sudah banyak membahas topik ini dalam seri cara menarik perhatian wanita, jadi saya tidak akan membuang waktu untuk mengulanginya. Naluri kamu berbeda dengan naluri seorang wanita.
Dan cara kamu bersikap berbeda dari cara dia bersikap. Jadi ada banyak indikator yang menunjukkan bahwa seorang gadis bertindak terhadapmu sesuai dengan instingnya. Namun yang paling penting yang ingin saya tekankan adalah ini. Dia berhenti peduli dengan perasaanmu. Dengar, seorang perempuan adalah makhluk yang peduli dengan perasaan semua orang kecuali perasaan pria yang dia sukai. Itu aturannya. Hafalkan baik-baik. Saat kamu melihat seorang gadis peduli dengan perasaanmu, ketahuilah bahwa dia tidak tertarik padamu. Dan tentu saja aturan ini tidak selalu berlaku. Ada beberapa indikator yang memperjelas hal ini, dan itulah yang akan saya jelaskan kepada kamu sekarang. Jadi dengarkan saya baik-baik. Saya akan menceritakan sebuah kisah agar kamu dapat memahami perilaku ini dengan jelas. Salah satu murid saya yang membeli kursus online, saya mengirimkan pesan dan mengatakan bahwa dia bekerja dengan seorang gadis yang menarik perhatiannya. Dan sepulang kerja mereka akan berjalan bersama dalam perjalanan pulang. Suatu hari dia datang kepadanya dan berkata, "Aku tidak akan pergi bersamamu hari ini. Aku akan pergi dengan pria lain." Pria lainnya itu juga bekerja dengannya. Ketika dia mengatakan ini kepadanya, tentu saja dia melakukan apa yang selalu saya jelaskan kepada kamu. Dia tidak marah dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Namun ketika sampai di rumah, dia menjadi kesal dan tidak menyukai situasi tersebut karena dia tidak mengerti alasannya. Mengapa dia harus pergi dengan orang lain saat itu? Dia melakukan kebalikan dari apa yang seharusnya dia lakukan. Biasanya setelah dia mengatakan hal seperti ini, dia seharusnya merasa senang. Mengapa? Mari kita analisis kalimat ini. Aku tidak akan pergi bersamamu hari ini. Aku akan pergi dengan pria lain. Jika dia tidak tertarik padanya, apa yang akan dia katakan? Dia pasti akan berkata, "Aku tidak akan pergi bersamamu hari ini. Ada sesuatu yang perlu saya urus." Seharusnya dia mempertimbangkan perasaannya, tetapi dia menambahkan kalimat itu di akhir. "Aku akan pergi dengan pria lain." Apa yang dia lakukan di sini? Dia berusaha membuatnya merasa cemburu. Saat kamu melihat seorang gadis membicarakan pria lain di depanmu, saat itulah kamu seharusnya senang karena itu pertanda kuat bahwa dia tertarik padamu. Dan ini adalah indikator pertama. Dia berusaha membuatmu merasa cemburu. Ketika seorang gadis menyukaimu, dia tidak hanya ingin merasakan ketertarikan. Dia ingin tahu di mana posisinya dalam hierarki internalmu. Dan salah satu cara tercepat otaknya memeriksa hal itu adalah dengan rasa cemburu. Dia akan mengatakan hal-hal seperti, "Oh ya, seorang pria di tempat kerja terus menggoda saya. Itu menyebalkan. Saya keluar kemarin. Banyak pria di mana-mana. Mantan saya mengirim pesan lagi. Percaya atau tidak, ada seorang pria mencoba membelikan saya minuman." Dan kemudian dia memperhatikan reaksi kamu. Entah kamu tegang, entah kamu bercanda, entah kamu menjelaskan, entah kamu bersaing. Apa yang secara tidak sadar dia tanyakan adalah, "Apakah saya memengaruhi kamu? Apakah saya memiliki pengaruh emosional? Bisakah aku menggesermu dari posisi tengah? Apakah aku cukup penting untuk memicu sesuatu?" Nah, disinilah kebanyakan pria gagal. Mereka berpikir bahwa tindakan mengorek rasa cemburu berarti dia mencoba membuatku merasa tidak aman. Tidak. Sebagian besar waktu itu berarti dia sudah merasakan sesuatu dan dia sedang memeriksa seberapa kuat perasaanmu. Wanita yang tidak peduli padamu tidak akan repot-repot melakukan ini. Dia tidak akan mencoba melihat reaksimu. Dia tidak akan mencurahkan energi untuk mengelola persepsi kamu. Dia hanya akan berbicara atau tidak berbicara sama sekali. Penyelidikan yang didasari kecemburuan hanya terjadi ketika pendapat kamu penting. Itulah mengapa hal itu berbahaya tetapi juga mengungkap sesuatu. Sekarang mari kita bahas bagaimana hal itu muncul. Ada dua tipe utama. Yang pertama adalah perhatian yang berlebihan. Dia melebih-lebihkan seberapa banyak perhatian yang dia dapatkan. Dia menekankannya, menambahkan detail, menyebutkannya lebih dari sekali, dan mengungkitnya lagi di kemudian hari. Mengapa? Karena dia berusaha untuk melihat apakah ini membuatnya tegang, apakah ini membuatnya ikut berkompetisi, apakah ini membuatnya mengejar, apakah ini membuatnya menarik diri. Jika kamu tidak penting, dia tidak akan peduli. Yang kedua adalah pengungkapan selektif. Dia bisa saja merahasiakan informasi itu. Dia memilih untuk tidak melakukannya. Pilihan itu penting. Dia tidak menceritakan ini kepada semua orang. Fakta bahwa dia memberitahumu hal itu saja sudah memberitahumu sesuatu. Kamu sudah berada di dalam ranah emosi. Sekarang mari kita bahas tentang respons, karena disinilah daya tarik diperkuat atau dihancurkan.
Ketika seorang wanita mencoba membuatmu cemburu, ada 4 kemungkinan reaksi dari seorang pria. Hanya satu yang berfungsi. Pertama, reaksi rasa tidak aman. Kamu menjadi tegang. Kamu menginterogasi, siapakah dia? Kenapa dia mengirimimu pesan? Oh, oke. Ini menunjukkan padanya bahwa kamu terpengaruh. Aku tidak percaya pada diriku sendiri. Tetesan atraksi. Kedua, reaksi kompetitif. Kamu mencoba untuk mengungguli cerita tersebut. Apakah aku juga akan mendapat perhatian? Aku bisa dengan mudah bersama gadis-gadis lain. Ini memberitahu dia bahwa kamu merasa terancam dan sedang berakting. Daya tarik tidak tumbuh. Hal itu menjadi berbasis ego dan tidak stabil. Ketiga, reaksi moral. Kamu memberinya ceramah. Mengapa kamu memberitahuku itu? Itu tidak sopan. Ini memberitahu dia, aku kaku. Aku tidak bisa bermain. Dia menjauh secara emosional. Keempat, reaksi yang berdasar, satu-satunya yang benar. Tetaplah tenang, jangan terburu-buru. Kamu tidak berkompetisi, kamu tidak menjelaskan, kamu tidak akan kedinginan. Jawaban kamu mengandung satu pesan tersirat. Menarik tapi tidak menyentuh hati saya. Inilah yang sedang diperiksa oleh sistem sarafnya. Dia tidak mencoba melihat apakah kamu akan berkelahi dengan pria lain. Dia mencoba melihat apakah kamu cukup percaya pada nilai dirimu sendiri untuk tetap tenang dan fokus. Tanda kedua adalah dia memanggilmu dengan sebutan yang kurang ajar atau semacamnya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Bagaimana mungkin disebut brengsek menjadi tanda ketertarikan? Nah, pria lemah menganggap dipanggil baik adalah sebuah pujian. Pria yang kuat tahu bahwa pujian terbesar yang bisa diterima seorang pria dari seorang wanita adalah, "Kamu brengsek." Para bajingan dan orang brengsek menggoda, mendiskualifikasi, dan menantang perempuan. Namun yang menarik, hal ini justru membuat wanita sangat tertarik pada mereka karena mereka tidak menjilat atau berusaha menyenangkan wanita. Meskipun para wanita ini mengatakan bahwa para pria itu kasar, narsis, dan egois, mereka tetap mencintai dan mengagumi keberanian mereka. Namun karena pria baik itu suka membantu, ramah, dan murah hati, mereka tidak mampu menantang ego seorang wanita. Mereka selalu menyenangkan dan mudah diajak bergaul, bahwa wanita selalu hanya mengatakan hal-hal baik tentang mereka. Terlalu membosankan. Pria baik hati tidak pernah membangkitkan ketertarikan seksual pada wanita karena perilaku mereka terlalu menyenangkan. Mereka mendapat banyak pujian karena dianggap suka membantu, dan pujian tersebut memanipulasi mereka sehingga mereka berpikir mungkin akan mendapatkan sesuatu yang lebih di masa depan. Percuma saja bersikap baik. Jika dia membencimu, setidaknya dia masih memiliki perasaan terhadapmu. Lebih baik dibenci daripada tidak menonjol sama sekali. Dia lebih memilih pria yang membangkitkan emosinya, baik positif maupun negatif, daripada pria yang biasa-biasa saja dan membosankan yang tidak membuatnya merasakan apapun. Dan ini disebut pengujian kerangka, frame testing. Ketika seorang gadis menyukaimu, otaknya tidak langsung rileks. Ia menjadi waspada. Dia bertanya pada dirinya sendiri sesuatu seperti, apakah pria ini benar-benar tulus atau dia hanya berpura-pura tulus karena keadaan sedang mudah saat ini? Dan satu-satunya cara dia bisa mengetahui itu adalah dengan berusaha. Itu adalah pengujian rangka, dorongan kecil dan licik untuk melihat apakah pusat perhatian kamu itu nyata. Dia akan mengatakan hal-hal seperti, kamu agak sombong ya, kamu selalu bertingkah seolah tidak peduli, kamu menyebalkan, kamu pikir kamu istimewa, kamu benar-benar brengsek. Dia tidak mengatakannya dengan nada benci. Dia mengatakannya sambil menatapmu. Dia mengamati apa yang terjadi di dalam dirimu. Karena ujiannya bukanlah kata-kata. Tesnya adalah, apakah kamu merusak bingkai? Tentu saja tindakannya ini adalah pertanda baik dan berarti dia tertarik padamu, tetapi bukan berarti gadis itu sudah menjadi milikmu. Sangat penting bagi kamu untuk mengetahui cara menghadapi jenis tes ini. Jadi izinkan saya menunjukkan kesalahan-kesalahan yang mungkin kamu lakukan. Pertama, kegagalan, penjelasan yang berlebihan. Dia berkata, kamu agak sombong. Lalu pria itu berkata, tidak, saya tidak sombong. Saya hanya percaya diri, Anda tahu, karena saya telah bekerja keras untuk diri saya sendiri. Dan tiba-tiba kerangka bangunan runtuh. Saat kamu menjelaskan diri kamu mengatakan, tolong jangan memandang saya secara negatif. Kamu baru saja menempatkannya di atas kamu sebagai hakim. Rasa hormat menurun. Kegagalan kedua tersinggung.
Dia menjadi serius. Mengapa Anda mengatakan demikian? Itu tidak sopan. Aku tidak suka diperlakukan seperti itu. Sekarang dengarkan baik-baik. Batasan itu penting, tetapi waktu adalah kuncinya. Pada awalnya reaksi ini tidak terlihat begitu kuat. Ini terdengar seperti ego yang rapuh. Dia merasa seperti menginjak pecahan kaca. Dia tidak menemukan kekuatan. Dia menemukan kekakuan. Tetesan atraksi. Kegagalan ketiga, dominasi palsu. Dia membalas dengan agresif. Ya, setidaknya aku tidak membosankan sepertimu. Kamu harus berhati-hati dalam berbicara padaku. Sekarang dia melihat rasa tidak aman dengan mengenakan baju besi. Dan perempuan tidak tunduk pada amarah. Mereka tunduk pada kepastian yang tenang. Lalu bagaimana cara kamu lulus? Kamu lulus dengan tidak menganggap ujian tersebut sebagai ancaman. Kamu merespons dari sudut pandang, ya, saya nyaman dengan diri saya apa adanya. Terkadang itu adalah humor, terkadang itu berupa senyum perlahan dan keheningan. Terkadang itu adalah pembalikan yang menyenangkan. Namun benang merahnya selalu sama. Kamu tidak mencoba mengoreksi persepsinya. Kamu membiarkannya ada tanpa mengguncangmu. Itu bingkai. Dan ketika seorang wanita merasakan hal itu, sistem sarafnya mencatat, pria ini tidak bisa dikendalikan oleh reaksi saya. Ini menarik. Saya sudah menjelaskan hal ini secara detail dan dengan contoh dalam seri cara menarik perhatian wanita, jadi tidak perlu saya ulangi dan membuang waktu saya dan waktu kamu lagi. Salah satu tanda terpenting yang menunjukkan ketertarikan seorang wanita pada kamu adalah manipulasi perhatian. Ini adalah salah satu indikator terkuat, jadi dengarkan dengan saksama untuk memahaminya. Ketika seorang gadis menyukaimu, perhatianmu mulai berarti baginya. Dan ketika sesuatu menjadi penting, otak manusia terkadang mencoba mengukurnya. Dan dia melakukan ini melalui manipulasi perhatian. Manipulasi perhatian tidak selalu disadari. Sebagian besar waktu itu bersifat naluriah. Dia mengajukan satu pertanyaan berulang kali dalam berbagai bentuk. Bisakah saya mengendalikan aliran perhatiannya karena kendali terasa seperti keamanan bagi pikiran yang tidak pasti? Nah, bagaimana hal ini terwujud dalam kehidupan nyata? Hal itu terlihat sebagai inkonsistensi. Kamu akan memperhatikan hal-hal seperti suatu hari dia ramah, terlibat, tertawa, mengajukan pertanyaan, lalu tiba-tiba dia menjadi lebih lambat, dingin, pendiam, tanpa penjelasan, tanpa kejadian, tanpa perlawanan. Dan inilah bagian pentingnya. Sikap dingin ini sering muncul tepat setelah momen yang menyenangkan, setelah percakapan yang mendalam, setelah menggoda, setelah keintiman. Itu bukan kebetulan. Yang terjadi di dalam pikirannya kira-kira seperti, oke, dia sudah dekat sekarang. Biarkan aku mundur sedikit dan lihat apa yang akan dia lakukan. Apakah kamu mengejar? Apakah kamu panik? Apakah kamu melakukan investasi berlebihan? Apakah kamu mudah emosional? Atau apakah kamu tetap menjadi pria yang sama? Itulah ujiannya. Nah, disinilah letak kesalahan para pria. Mereka berpikir dia mulai kehilangan minat, jadi mereka bergegas memperbaikinya. Mereka lebih sering mengirim pesan teks. Mereka menjelaskan. Mereka mencoba membangkitkan kembali energi tersebut. Mereka mulai tampil. Dan tanpa disadari mereka mengajarkan sesuatu yang berbahaya padanya. Ketika saya mengalihkan perhatiannya, dia meningkatkan usahanya. Begitulah cara manipulasi perhatian diperkuat. Sistem sarafnya belajar bahwa saya dapat mengatur perilakunya dengan mengatur ketersediaan saya. Dan begitu dinamika itu terbentuk, daya tarik perlahan akan memudar. Bentuk manipulasi perhatian lainnya adalah respons tertunda. Tiba-tiba dia mulai menjawab lebih lambat dari sebelumnya. Dia akan merespons dengan cepat untuk beberapa hal dan lambat untuk hal-hal lainnya. Dia akan aktif di dunia maya, tetapi pendiam saat bersama kamu. Dia akan membiarkan hal-hal yang sebelumnya tidak menggantung begitu saja. Dan sekali lagi dia sedang mengamati. Apakah dia sedang menunggu? Apakah dia beradaptasi? Apakah dia mengubah nada bicaranya? Apakah dia mengirim pesan ganda? Ini tentang apakah kamu kehilangan keseimbangan. Tentu saja respons kamu harus selalu tenang dan kamu harus memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Baik itu lewat telepon atau secara langsung, jika kamu melihat dia melakukan ini, itu pertanda kuat bahwa dia tertarik padamu.
Namun, begitu kamu kehilangan keseimbangan dan mulai mengejarnya, kamu justru menghancurkan daya tarik itu. Jadi, tetap tenang dan bertindaklah seperti biasa. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih ingat kalimat yang kukatakan tadi? Apakah kamu masih ingat ketika aku mengatakan bahwa salah satu kesalahan terbesar yang bisa kamu lakukan adalah mencoba mencari tahu apakah seorang gadis tertarik padamu atau tidak? Karena itu membuatmu berperilaku seolah-olah kamu sedang menunggu persetujuannya. Karena itulah, izinkan saya memberikan sebuah prinsip yang ingin saya agar kamu jalani seumur hidup kamu. Setiap tindakan yang dilakukan seorang gadis artikan sebagai tanda ketertarikan. Dulu ketika saya masih mendekati wanita, saya sering melakukan ini. Saya menganggap semua yang mereka lakukan atau katakan sebagai indikator ketertarikan. Bagaimanapun juga, gadis itu tertarik padaku. Sebelum mendekati gadis manapun, saya selalu berkata pada diri sendiri bahwa dia menginginkan saya. Dia sangat tertarik padaku. Dalam waktu 5 menit, dia akan menempel padaku. Siapapun gadis itu, bahkan jika aku bertemu Shakira, dia akan tertarik padaku seperti magnet. Realitas batin kita adalah yang menciptakan realitas eksternal kita. Jika kamu berpegang teguh pada prinsip ini dan benar-benar mempercayainya, kamu akan mampu menarik perhatian gadis manapun di planet ini karena kamu secara alami akan berperilaku dengan cara yang menarik. Dan saya akan mengakhiri video ini dengan sebuah kalimat yang sangat penting. Tidak semua orang akan menyukaimu. Semakin cepat kamu menyadari hal ini, semakin cepat permainanmu akan meningkat. Ini adalah Stoic Strategies. Aku mencintaimu dan sampai jumpa di video selanjutnya.